Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam khatamul anbiya wal mursalin amma ba'du. Yang kami cintai almarhum Bapak Haji Bapak Kurit, Bapak Muhammad Rizun, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berbahagia bahwasanya yang datang lebih banyak. Alhamdulillah. Tapi sayangnya yang pergi haji belum ada. Ya Bapak. Tapi sayangnya kemarin Pak Hepta tak datang ya, nah sekarang Pak Hepta datang. Alhamdulillah. Kalau Pak Hepta tidak ada, itu laksana malam tak berbintang, tak ada bulan gelap guli kita. Betul? Betul Pak Hepta ya? 3 bintang. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang datang di majelis yang berbahagia ini adalah orang-orang yang pandai-pandai. Semisal Pak Epta itu kan orang pandai, punya apotek, punya toko, punya istri, punya anak, dan punya yang lain. Wonge piantutnya lo mau punya mobil bagus sekali. Diajak ke Solo mau, alhamdulillah. Kapan-kapan kita kesana lagi ya Pak Esa. Itu kan gopo, nggak masalah. Ciri-ciri kita ingin haji mabrur itu ya ada ceramah itu ya Pak Esa. Betul? Adalah wabillahi taufiq wal hidayah wa la hawla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih menyangkut masalah haji. Nah, saya teringat dari sejarah yang Ustaz bacakan tadi, itu menggugah hati saya bagaimana perjuangan pengorbanan seorang manusia sejati, Nabi Ibrahim, yang sanggup menyembelih anak kandungnya sendiri karena perintah Allah. Jadi kalau untuk sekarang kekinian kita tidak mungkin lagi diperintahkan Tuhan, apalagi manusia biasa, dan kita untuk menyembelih anak yang sangat kita cintai, tentunya harta, waktu, pikiran dan sebagainya. Tapi yang saya pertanyakan ini menyangkut begitu sakralnya ibadah haji dan suatu kebanggaan bagi, khususnya bagi orang Indonesia, sampai melabelkan namanya haji ini, haji itu dan sebagainya. Yang saya pikirkan itu, ini ada penuh apa yang saya mau tanyakan. Ada tokoh, cendekiawan, ada profesor, ada dosen dan sebagainya mendetailkan masalah haji. Untuk apa nih haji? Haji ini bisa saja. Untuk apa melihat haji ngambung-ngambungkan uang? Untuk apa nih haji mengaya-ngayakan orang Arab? Untuk apa nih haji dibohong-bohongi orang Arab dan sebagainya? Yang saya tanyakan ini apa? Sudah begininya Indonesia yang kita cinta ini bagaimana kita menyikapinya? Ini kira-kira ada fenomena apa di negeri kita ini yang dulu kita nggak pernah dengar itu? Ya, demikian Ustaz. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang tarikh yang jarang diungkap ini, bahwa kehidupan Nabi Ibrahim, kehidupan Nabi Ismail itu satu periode dengan Raja Fir'aun, atau yang tadi berarti tidak jauh dengan kehidupan Nabi Musa. Nah, yang kita pahami adalah setiap nabi membawakan satu risalah, satu tuntunan, yang dimana di situ kepahaman saya
di situ ada suatu apa ya, satu agama atau satu, apakah itu tidak bertabrakan atau ada wilayah-wilayah yang pembagiannya? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya hanya mohon atau minta saja tadi ada ditampilkan silsilah Rasul dan Nabi. Saya mohon untuk kalau ada kesempatan di-share ke grup aja. Soalnya saya belum pernah punya Pak Ustadz. Belum pernah tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terlambat, barangkali saya mengutarakan yang sudah diutarakan. Pernah mendengar dari satu kajian bahwasanya yang selama ini kita tahu yang membangun, yang mendirikan pertama kali Ka'bah yaitu Nabi Ibrahim. Namun dalam satu kajian itu dan dilengkapi dengan dalil-dalil bahwa yang pertama mendirikan yaitu Allah. Makanya disebut Baitullah. Baitullah artinya bukan rumah tempat tinggal Allah, tapi rumah yang dibangun oleh Allah. Ini izinkan saya membaca surat Al-Imran 96-97 yang artinya saja, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kedudukan Masjidil Haram dan Ka'bah yang Nabi Ibrahim terlibat dalam pembangunannya. Artinya sebelum Nabi Adam ada, itu Baitullah sudah ada. Namun di zaman Nabi Nuh terkena banjir besar, lalu hilanglah bangunan itu, sisa pondasi. Dan di zaman Nabi Ibrahim diperintahkan sesuai dalam ayat Al-Quran membangun kembali Ka'bah dan beserta putranya Nabi Ismail. Ngapunten kalau ada keliru, mohon diluruskan. Karena kadang kita susah menjawab Baitullah, rumah Allah, berarti Allah butuh rumah. Ya, saya bisanya menjelaskan yaitu ke anak atau ke orang awam yang non muslim. Ya, Baitullah artinya rumah yang dibangun oleh Allah yang pertama kali. Gitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kalau melihat atau mempelajari ini sejarah Nabi Ibrahim ini, masa Allah perjuangannya, yang ini saya mau tanyakan, di saat kita ibadah haji itu di waktu wukuf itu apa yang dinamakan napak tilas dari Nabi Ibrahim itu sendiri Pak, dari puncak-puncak ibadah haji itu, karena perjuangannya sangat-sangat berat sekali. Ini yang saya pahami, apakah itu loh Pak, yang dari wukuf napak tilasnya itu Pak, waktu wukuf, apakah itu yang dinamakan napak tilasnya? Sudah itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa kita ambil pelajaran Ibroh, dari kecil mencari Tuhannya, Masya Allah, dan Allah mencukupi, Allah melindungi. Ini kalau kita itu benar-benar mantra, ya, lurus, kita hanya mencari ridho Allah, itu Allah yang akan melindungi, Allah yang akan menjamin, Allah yang akan mencukupi. Ini yang kita ambil pelajaran. Sampai mencari Tuhannya, oh iki dudu, ganti siru iki dudu, dan di dalam gua pun jari jemarinya keluar air susu, madu dan bang, itulah Allah yang mencukupi. Kemudian setelah dewasa diuji juga, belum punya keturunan, sampai usia sudah lanjut. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang subhanallah, lomone rak karuan. Kalau korban itu banyak sekali. Sebelum ada perintah korban Nabi Ismail ini sudah ada korban sejak Nabi Adam alaihissalam.
Lah ini banyak sekali lho, korban kok ben taun akeh men lho. Aku ki lho nek sampai diperintah menyembelih anakku, tak sembelih. Nah ini karena saking aku ora duwe anak ning aku tetep sedekah korban terus. Nah setelah itu diuji Allah, ya. Kemudian doanya itu dikabulkan, punya keturunan lewat Siti Hajar. Ya. Nah, anak soleh ditarik yo nek fitrine Allah ya. Nah ini. Jadi kita memang ini intinya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mencari ridho Allah, menuju kepada Allah yang akan mencukupi dan melindunginya. Demikian, mohon maaf kalau terlalu panjang, kurang lebihnya mohon maaf. Mantap, banyak dijelaskan boleh. Semua yang kita hormati pagi ini dan apakah namanya kesehatan semua Pak ya. Saya ya memang orang desa ya, pelosok. Ini saya memang betul dikasihkan pada Allah Subhanahu wa taala. Memang Abu Ismail itu diberikan pada Allah Subhanahu wa taala ya sudah mimpi. Malam Rebu, malam Kamis itu ya sudah tahun berapa lah enggak ingat. Ya mengatakan Nabi Ismail bilang untung saja saya dulu untuk mau korban tidak jadi, sudah ada yang bilang itu kambing. Cukup sekian, ya memang saya katakan panjang sampai Demak saya buktikan memang betul-betul ada korban sapi, kerbau dan kambing baru dilepas dari perikatan tambang kali lah. Cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktunya tinggal 5 menit, ya nanti jawab Mbak Lamet. Jadi memang nabi-nabi itu punya area dakwah, ya. Contohnya Nabi Ibrahim ini Allah perintahkan pada Mesir dan Hijaz awalnya, ya, Mesir dan Hijaz. Kemudian kita baca tarikh, ketika di Jazirah Arab ini justru berkembang jahiliyah, kemudian berhala-berhala makin mengerikan, seperti tadi gambar yang saya tunjukkan tadi itu. Maka kemudian ditarik dia untuk ke Jazirah Arab, Ibrahim alaihissalam. Saya punya anak di situ, ya. Dan hikmah lain adalah dia menyebut istri kedua, yaitu Hajar, yang karena Sarah nggak punya keturunan lamanya. Akhirnya belakangan juga ketemu keturunan dengan Nabi Ishaq alaihissalam. Ya, jadi ini persoalan-persoalan yang sifatnya ilham itu memang seperti itu. Jadi kemudian kalau kita lihat silsilahnya, kita paham bahwa nabi-nabi itu umurnya ratusan tahun, lama sekali ya. Oh, jadi seorang nabi bisa ketemu dengan orang-orang yang lain juga. Bahkan sudah punya anak seperti Musa dan Harun, Musa dan Ismail dan maksud saya, Ismail dan Ishak itu Ibrahim masih hidup. Dia juga sudah sepuh puasa itu paham bahwa di situ ada Fir'aun yang jahat, ya. Namun saya itu tahu turunkan keturunannya dia Nabi, yaitu Musa untuk mengusir terhadap kedoliman dari Fir'aun. Itu memang Pak. Maka tiap Nabi itu Pak, sebetulnya ada yang namanya suhuf, ya. Suhuf Ibrahim bahwa Musa, ya, dalam surat itu kan. Jadi suhuf itu adalah lembar-lembaran yang mereka itu nggak dilestarikan, hanya Quran saja. Tapi suhuf Ibrahim, suhuf Musa itu ada di Quran sebetulnya, ya. Maka kalau di dalam agama Nasrani dikenal Ten Commandment, ya, 10 komando Allah gitu katanya di situ. Itu adalah perintah Allah. Ada Ten Commandment dari pada Musa alaihissalam. Itu semua ada dirangkum dalam Quran. Kemudian struktur, saya pikir struktur apa tadi keturunan tadi nanti kita share ya Pak ya. Nah, kemudian Mas Catur, Imran tadi itu menegaskan bahwa rumah Allah, sebetulnya kita bicara rumah Allah, Baitullah itu kalau secara etimologi rumah Allah artinya etimologi, tapi secara terminologi bukan rumah Allah, tapi satu tempat yang diberkahi Allah. Dimanapun di bumi ini, kalau tempat itu diberkahi Allah, maka itu adalah Baitullah. Ini juga Baitullah sebetulnya. Secara etimologi ini juga Baitullah, gitu Pak. Dimanapun, ya, yang dimuliakan Allah, diberkahi Allah itu tempat. Ya, pertama yang dibangun adalah Baitullah, ya.
Baitullah, tempat yang dimuliakan hingga sekarang ini. Kemudian Baitul Maqdis kedua, kemudian Masjid Quba yang Mekah ya, Suba, dua kiblat itu diblatain, baru masjidnya Nabi Madinah Al Munawwarah ya, itu ya. Jadi Ibu tadi itu wukuf ya, Muzdalifah, kemudian Mina, lebar jumrah ya, 3 jumrah yang minggu lalu saya sampaikan itu adalah bagian dari nawatilas, sembelih korban, kemudian tawaf ifadah, sa'i itu juga nawatilas semuanya. Nawatilas Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang pernah saya terangkan pekan lalu ya. Kemudian kalau Pak Thayyib itu suaranya Basr, tahu ya Basr ya? Basr itu judulnya saya ngeri ya, ngeri sedap ya Pak Azhar ya. Apa judulnya terakhir? Tukang ibul naik haji gitu. Ya. Tukang bubur naik haji diganti tukang ibul naik haji gitu. Sekarang tahu bahwa betul dia muliakan, Anies itu di sana dimuliakan ya, dikawal dengan pasukan Barat Merah ya, di mana-mana. Yang lain nggak dikawal seperti itu Pak, dilengkewa gitu ya. Entah itu maaf ya, saya sebut nama, entah itu puan, entah itu rambut putih, nggak ada dikawal, udah selesai gitu. Karena memang dia mengundang 50 orang terkenal di Indonesia. Di antaranya adalah rambut putih, puan dan seterusnya. Tapi yang istimewa, yang VIP adalah yang ARB itu, yang ditunjukkan sebanyak itu. Artinya itu suara-suara Basr itu saya pikir nggak perlu kita pahami. Kalau Islam kafah maka haji adalah rukun Islam yang kelima yang harus kita tunaikan kalau kita mampu ya. Wajib ya, kalau nggak mampu ya nggak wajib gitu kan. Seperti haji, seperti zakat, seperti korban, kalau mampu ya kita sembelih, nggak mampu ya enggak kita gitu ya. Kita sudah semuanya ya, waktunya sudah habis ini, sudah semuanya ya. Yang wukuf tadi Pak, wukuf tadi artinya kan sejenis wakaf atau berhenti ya. Apakah di situ itu berhentinya Nabi Ibrahim terus disuruh kembali lagi ke Babilonia itu Ya, betul. Sampai puncak daripada haji itu, Betul. Apakah itu wukuf wakaf berhenti itu, maksud saya gitu. Jadi Apa betul itu? terminologi wukuf ya, jamak singularnya adalah wakaf berhenti ya. Itu adalah etimologi ya. Terminologinya bahwa wukuf itu adalah tempat yang diberi Allah untuk berkumpul seluruh umat manusia yang menjalankan ibadah haji. Itu secara terminologi ya bahasanya. Kemudian ritual haji itu kan harus disesuaikan semuanya bahwa wukuf ini bagian dari rukun haji. Kemudian ada ifadah itu juga rukun Pak. Tawaf ifadah itu rukun. Kemudian sa'i itu juga rukun. Sa'i rukun. Tahallul itu rukun. Jadi haji yang tidak menggunting rambut itu nggak sah hajinya, nggak sa'i, nggak sah. Itu rukun loh. Niat pertama ya rukunnya, kemudian niat itu dengan ihram itu adalah rukun. Kemudian yang kedua adalah wakaf wukuf tadi itu yang kedua. Yang ketiga Muzdalifah, mabit itu juga rukun. Muzdalifah itu rukun Pak. Kemudian Mina lempar 3 jumrah. Hari pertama cukup akobah saja. Hari kedua nawar awal, baru tiga-tiganya dilempar, baru dia ke ifadah, sa'i, tahallul. Setelah itu bebas Pak, lepas baju, ya, baju yang lepas. Yang semula nggak boleh berjima sama istri, hari itu setelah potong rambut bebas, ya. Pernah dialami Pak Hepta ini ya. Semua harus seperti itu ya, yang muda-muda tuh sudah nggak apa ya. Barang itu ya, paham? Baik, sudah selesai waktunya dan sudah habis. Dari yang online ada pertanyaan? Cukup? Matur. Ya, terima kasih. Demikian saya akhiri dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.